Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Martahadian Firmana, NIM 192410103039, akan mempresentasikan hasil dari tugas struktur data. Jadi langsung saja untuk soal yang pertama, buatlah metode untuk mencari banyaknya anggota sebuah link list. Jadi soalnya sudah saya kopikan ke dalam teks editor. Jadi di sini terdapat ada dua kelas, yaitu kelas node dengan konstruktor item yang berisi datanya, kemudian ref. Ref ini untuk menunjukkan data selanjutnya yang berisi default ini, yaitu bukan default, berisi awal itu isinya awal itu non. Kemudian ada kelas link list dengan konstruktor self start node yang awalnya diisi non. Jadi start node ini adalah node awal dari sebuah link list. Kemudian terdapat beberapa metode, tetapi tidak semua, ada beberapa metode. Sebelum menunjuk kepada soalnya sampai pada detail ini, yang mana sebenarnya sudah dijelaskan pada PPT, pada materi. Yang pertama yaitu metode transverse list. Ini memiliki jadi fungsi dari transverse list ini untuk mencetak data dari suatu link list. Untuk insert to start ini memasukkan data pada awal, insert at end ini memasukkan data pada akhir, after item ini memasukkan data dengan parameter X ini adalah indeksnya, kemudian data ini adalah data yang mau dimasukkan. Kemudian insert before item ini hampir sama dengan after, tetapi ini sebelum indeks dari parameter X ini. Kemudian insert at index ini langsung memasukkan data spesifik pada indeks keberapa. Kemudian delete start ini menghapus start awal, dan akhir ini mendelete pada data yang akhir. Kemudian get count ini mengembalikan jumlah dari data pada link list, search item, mencari data, delete item by value ini mendelete data berdasarkan value atau data secara spesifik dimasukkan. Kemudian getTail ini untuk mencari tail atau ekor dari atau data paling akhir dari sebuah link list. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu buatlah metode untuk mencari banyaknya anggota sebuah link list. Saya telah membuat dengan nama count link list. Untuk penjelasannya itu dibuat pengkondisian apabila sebuah start node atau secara tidak langsung ini menunjukkan data tersebut kosong. Apabila kosong, maka akan mencetak list has no element. Kemudian setelah else, kita membuat variabel counter yang berisi 1, yang mana setiap looping ini akan jadi kalau apabila ini kosong kan datanya kosong. Kalau else ini pasti minimal ada 1. Jadi counter ini diisi 1. Kemudian dicek kita membuat variabel n yang mana berisi
start not. Jadi start ini isinya tidak boleh berubah, maka menggunakan variabel pembantu, variabel bantuan n, kemudian kita looping nref sampai apabila tidak ditemukan sebuah data dalam linked list, maka akan false, sehingga counter ini menunjuk apabila true masih true, maka counter akan di plus 1 atau ditambahkan dengan 1. Apabila sudah mencapai akhir atau tidak ditemukan data, maka akan ngeprint counter. Langsung saja saya run. Jadi ini langsung semua saya run. Oh ya, yang pertama ini. Jadi pertama linked list ini diinstans ke dalam sebuah variabel l_list, kemudian dimasukkan data 5, 6, 10 dan seterusnya. Kemudian linked list tersebut ditampilkan datanya yaitu sebagai berikut seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 1, jumlah anggota linked list menggunakan metode yang sudah saya jelaskan ini tadi, linked list linked list, dan menghasilkan nilai 6. Untuk datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar. Untuk soal nomor 2, buatlah metode untuk menghitung jumlah atau sum sebuah bilangan di sebuah linked list. Jadi agar lebih mudah ini menggunakan data integer semua, agar mudah dalam penjumlahannya, agar tidak ada koma-komanya. Untuk metodenya yaitu hampir sama dengan yang atas. Untuk awalnya menggunakan pengkondisian, apabila start node ini kosong, maka return list has no element. Apabila ada, kita membuat variabel bantuan seperti yang atas tadi menggunakan n, kemudian menggunakan tambahan sum value yang berisi n dengan jumlah atau itemnya. Kemudian di looping sampai tidak ditemukan data lagi atau non. Untuk algoritma yang ada dalam while ini, n apabila masih true, n diganti dengan nref, atau data n sekarang diganti dengan data n setelahnya. Kemudian untuk sum value ini selalu ditambahkan dari n item. Kemudian setelah setelah tidak ditemukan data, maka akan mengeprint sum value, variabel sum value. Kemudian yang nomor 3, buatlah metode untuk menyambung dua buah linked list menjadi sebuah linked list menggunakan apabila posisi 1 digunakan sebagai default. Jadi ini terdapat tiga parameter. Yang pertama self, yang kemudian linked list yang kedua. Untuk ini tadi jumlahnya 310. Menggunakan linked list yang kedua, kemudian posisi default itu dibuat default 1. Kemudian di sini saya menambahkan linked list atau menambahkan linked list yang kedua. Setelah itu di print atau ditampilkan yang ini. Ini yang nomor 3. Oh iya, ini yang nomor 3. Untuk algoritma yang ada dalam
metode join linked list ini, yaitu apabila posisi 1 atau posisi default tadi, maka menggunakan metode self getTail. Self getTail ini, jadi ini self getTail ini mengambil atau mereturn data tail atau data yang paling akhir atau ekor. Untuk penjelasannya kurang lebih sama, tetapi ini mereturn data paling akhir. Kemudian self tail ref, variabel ini dimasukkan atau dimasukkan linked list yang jadi ini ekor ketemu ekor dari linked list pertama ketemu dengan linked list start node yang linked list kedua. Untuk apabila di posisi 2, yaitu posisi 2 kemudian 1 ini tinggal membalik yang linked list 2 getTail menggunakan metode getTail, kemudian seperti yang atas tadi ini, kemudian self start node digantikan atau dimasukkan data linked list kedua, start node dari linked list yang kedua. Jadi variabel start node, variabel start node ini digantikan dengan data pertama dari linked list yang kedua. Untuk kemudian untuk eksekusinya yang nomor 3. Yang nomor 3 ini data telah dijadikan 1. Mohon maaf, ini tadi saya pause. Jadi untuk yang nomor 3 ini telah ditampilkan atau di print data yang sudah, dua data yang sudah tergabung. Dalam kasus ini menggunakan untuk posisi menggunakan variabel default yaitu 1, sehingga linked list yang kedua ini dimasukkan ke yang kedua ini 654354 seperti yang ada pada konsol ini 6543. Jadi dimasukkan ke linked list yang kedua. Kemudian yang nomor 4 buat metode untuk menambahkan data ke linked list sedemikian hingga data terurut. Jadi data yang sudah digabung tadi kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk eksekusinya ini awalnya saya print dulu, saya tampilkan, kemudian sesudah diurutkan. Untuk algoritmanya awalnya kita membuat sebuah variabel bernama endpoint diisikan dengan non. Kemudian kita membuat while dengan self start node
startNode.ref tidak sama dengan endpoint. Jadi startNode data apabila intinya pokoknya apabila data itu masih ada. Karena kalau sampai akhir kan datanya kosong. Intinya kalau data itu di looping masih ada, maka akan melanjutkan ke algoritma selanjutnya, yaitu membuat variabel pointer, yaitu variabel pointer ini berisikan self start node atau start node. Kemudian dibuat pengkondisian atau while apabila pointer atau untuk yang awalnya start node, data setelah start node ini habis atau tidak ada, maka mohon maaf sama dengan tidak sama dengan non atau masih ada, maka dilanjutkan pada algoritma selanjutnya, yaitu pointer.ref. Pointer.ref ini data setelah. Jadi kita membuat variabel bantuan bernama ref, kemudian dibuat pengkondisian pointer item apakah lebih besar dari ref item. Jadi data sekarang apakah lebih besar dari data selanjutnya. Kurang lebih ini bukan kurang lebih, tapi sama seperti bubble sort. Apabila data sekarang lebih besar dari data selanjutnya, itu di switch atau digantikan, karena ini bertujuan mengurutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi ini di switch, kemudian variabel pointer digantikan dengan variabel pointer.ref atau data selanjutnya, kemudian variabel endpoint digantikan dengan pointer. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang nomor 5, ini sudah diurutkan dari terkecil hingga yang terbesar. Untuk yang nomor 5, buatlah metode untuk membalik arah semua pointer di linked list. Jadi yang saya gunakan ini adalah linked list yang kedua. Jadi ini tadi karena sudah digabung, ya. Jadi start node-nya itu dari 55 dari sini. Sudah tidak seperti yang awal tadi. Untuk algoritmanya yaitu membuat variabel endpoint, pointer berisikan start node, preview ini berisikan non. Kemudian menggunakan variabel tambahan ref berisikan pointer atau data setelah start node. Kemudian preview diisikan dengan pointer atau data start node untuk while yang awal, kemudian pointer digantikan dengan ref. Kemudian start node berisikan preview, data pref. Setelah dibalik jadinya seperti ini. Jadi yang terbesar ke yang terkecil karena tadi sudah diurutkan. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.